Dikisahkan di dalam beberapa teks naskah kuno tentang hubungan yang cukup erat antara Gunung Semeru dengan Gunung Salak. Jawa dan Sunda, Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat, serta Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. 6 gunung di Pulau Jawa konon dikisahkan sakral dan menjadi tempat para dewa meletakkan gunung tinggi dari India. Selain itu, gunung-gunung ini konon juga menjadi saksi hubungan antara Jawa dan Sunda. Kitab naskah kuno bernama Tantu Panggelaran berangka tahun 1557 tahun Saka atau 1635 tahun Masehi. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Jawa Tengahan, yaitu bahasa Jawa transisi dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Jawa modern yang mulai dikenal di era Kerajaan Majapahit. Kitab ini menceritakan bagaimana awal kisah penciptaan manusia di Pulau Jawa dan segala aturan yang harus ditaati oleh manusia. Dan dikisahkan pada zaman dahulu, Pulau Jawa kerap bergoyang tak seimbang karena diterpa oleh gelombang lautan. Alhasil, karena itulah untuk menstabilkan Pulau Jawa, maka para dewa memindahkan Gunung Mahameru dari Jambu Dwipa di India ke Jawa Dwipa. Setelah sampai di Pulau Jawa, gunung tersebut dijatuhkan di wilayah Jawa Barat, di tanah Sunda. Dan akibat peletakan ini, sisi timur Pulau Jawa pun terangkat dan seluruh pulau menjadi miring. Maka para dewa memotongnya kembali dan memindahkannya ke arah timur. Namun, pada perjalanannya, karena terlalu tinggi, gunung ini rontok dan berjatuhan di beberapa wilayah, sehingga menjadi gunung-gunung baru seperti Gunung Wilis, Gunung Kamput atau yang dikenal dengan Gunung Kelut, Gunung Arjuna, dan Gunung Kemukus atau yang dikenal dengan Gunung Welirang. Sementara Mahameru yang ditegakkan menjadi Gunung Semeru di kota Lumajang masih dalam kondisi yang miring. Puncaknya kemudian dipotong dan dilemparkanlah oleh para dewa hingga menjadi Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Dari uraian itu diketahui bahwa terdapat hubungan dalam mitologi terjadinya gunung-gunung di Pulau Jawa. Asalnya dari Mahameru, gunung pusat alam semesta, yang merupakan aksis mundi atau 3 dunia, dunia Burloka, dunia Buarloka, dan dunia Suarloka. Dari Jambu Dwipa dipindahkan oleh para dewa ke Pulau Jawa. Pangkalnya menetap di Jawa bagian barat dinamakan dengan Gunung Kalasa yang menjadi Mahamerunya Tatar Sunda. Gunung itu tidak lain adalah Gunung Salak yang sekarang berdiri di arah barat daya kota Bogor, bekas kota Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda kuno, setelah kepindahannya dari wilayah Galuh. Gunung itu telah menjadi Mahamerunya kerajaan Sunda kuno, ibu kota Pakuan Pajajaran yang berlokasi di arah timur laut Gunung Salak, arah yang terbaik dalam sistem penataan dewa-dewa Asta Dikpalaka Hindu-Buddha. Di lereng timur laut terdapat kawasan
situs yang belum diteliti secara tuntas secara arkeologis di kota Sindang Barang, Taman Sari. Berdasarkan sumber tertulis Sunda kuno, carita-carita, pantun, legenda, dan situs-situs tersebut dapat dihubungkan dengan Pakuan Pajajaran yang berlokasi di kota Bogor antara abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi. Dengan ditemukannya monumen-monumen keagamaan masa silam, kesucian Gunung Salak telah diketahui sejak zaman Sunda kuno. Masyarakat masa lalu mengadakan ritual keagamaannya di lereng gunung itu yang dalam mitosnya merupakan bagian dari Mahameru. Kata Salak. Pada Gunung Salak sangat mungkin perubahan pengucapan dari nama aslinya Gunung Kalasa. Jadi terdapat varian pengucapan Kalasa menjadi Salaka dan kini menjadi Salak. Sebagaimana pengucapan Kartasura, nama ibu kota Mataram Islam menjadi Surakarta, serta Kertajaya, nama seorang raja menjadi Jayakarta. Dalam hal ini, kitab Tantu Panggelaran digubah dalam kebudayaan Jawa kuno masa Majapahit akhir, menjelaskan dan mengakui bahwa bagian dasar atau pangkal dari Gunung Mahameru yang telah dipindahkan para dewa ke Jawa berada di Tatar Sunda. Sedangkan bagian tubuh dan puncaknya ada di Jawa Timur. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh tanah Jawa sebenarnya diperkuat oleh bagian-bagian dari Mahameru dan memiliki kesucian yang setara di antara gunung-gunung di Jawa. Sebab semua gunung adalah rontokan Mahameru ketika dipindahkan oleh para dewa. Gunung Salak atau Gunung Kalasa yang mungkin disebut dengan Gunung Sundawinih oleh kitab Tantu Panggelaran. Sundawinih artinya benihnya Tatar Sunda atau pusat pangkal dari Tatar Sunda. Dijelaskan oleh Tantu Panggelaran bahwa dahulu di puncak Gunung Sundawinih terdapat arca Wisnu yang indah sempurna terbuat dari emas dan dibuat oleh Empu Barang. Disebutkan pula di kaki Gunung Sundawinih terdapat sebuah mandala atau perkampungan kaum agamawan yang disebut dengan Rebalas. Mengenai betapa pentingnya Gunung Kalasa atau Sundawinih atau Gunung Salak yang terletak di Jawa bagian barat telah diketahui dalam budaya Jawa kuno, setidaknya oleh para pengumbah Tantu Panggelaran, sehingga dicantumkanlah dalam kitab tersebut dan dipercaya sebagai pangkal dari Mahameru. Tubuh dan puncak Mahameru tidak berarti jika tidak berdiri di bagian pangkal gunung itu. Dan pangkal Mahameru ada di Tatar Sunda.